Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arfiansyah dengan NIM B1C1245156. Saya dari kelas D, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai pemasaran, yaitu membuat hubungan baik dengan para pelanggan. Nah, yang pertama ada definisi pemasaran. Pemasaran adalah proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mencapai tujuan organisasi. Adapun penerapan pemasaran dalam organisasi. Yang pertama itu organisasi laba dan menghasilkan profit. Tujuannya untuk meningkatkan penjualan dan mencari sebuah keuntungan. Adapun strategi yang digunakan yaitu pertama fokus pada kebutuhan pelanggan, promosi produk, strategi harga kompetitif, dan membangun loyalitas mereka. Contohnya, perusahaan teknologi yang mempromosikan produk inovatif untuk menarik pasar. Yang kedua, organisasi nirlaba atau yang tidak menghasilkan profit. Adapun tujuannya itu mendukung misi sosial, meningkatkan kesadaran, atau menggalang dana. Adapun strategi yang digunakan yaitu menyampaikan nilai misi organisasi, membangun hubungan dengan donatur, dan menggunakan kampanye kesadaran. Adapun contohnya yaitu organisasi lingkungan yang memasarkan kampanye donasi untuk pelestarian hutan. Yang kedua ada 4P pemasaran atau marketing mix. Yang pertama itu ada produk. Produk merupakan barang atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, produk itu berfokus pada kualitas, fitur, desain, dan nilai tambah. Yang kedua ada harga atau price. Harga ini merupakan nilai yang dibayarkan pelanggan untuk produk atau layanan. Yang kedua, harga ini juga dipengaruhi oleh biaya produksi, strategi harga, dan persepsi nilai. Yang ketiga ada tempat atau place. Adapun ini tempat yaitu cara produk tersedia bagi pelanggan, mencakup lokasi fisik atau saluran distribusi digital. Dan tempat ini juga bertujuan untuk memudahkan akses ke pasar. Yang keempat ada promosi atau promotion. Promosi ini aktivitas komunikasi seperti iklan, pemasaran digital, atau promosi penjualan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong pembelian. Keempat elemen ini saling mendukung untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif. Yang ketiga ada proses penelitian pemasaran. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yaitu menentukan masalah atau peluang pemasaran yang akan diteliti. Kedua yaitu pengumpulan data, mengumpulkan data secara survei dan wawancara serta laporan atau publikasi. Yang ketiga analisis data, yaitu menganalisis data untuk menemukan pola, tren, atau wawasan. Yang keempat interpretasi dan laporan, yaitu menyusun laporan hasil penelitian untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kelima tindak lanjut, yaitu menerapkan rekomendasi dan mengevaluasi hasilnya. Adapun pemindaian lingkungan pemasaran menggunakan pemindaian lingkungan untuk memantau faktor eksternal seperti faktor ekonomi, yaitu daya beli konsumen, sosial budaya. Adapun sosial budaya ini perubahan preferensi, teknologi yaitu inovasi digital, dan politik. Adapun politik ini merupakan kebijakan baru dari pemerintah. Tujuannya adalah memahami perubahan yang memengaruhi pasar dan menyesuaikan strategi untuk tetap kompetitif. Yang keempat ada cara memasar memenuhi kebutuhan pasar konsumen. Yang pertama itu segmentasi pasar, yaitu membagi pasar menjadi beberapa kelompok kecil berdasarkan karakteristik seperti demografi, geografis, psikografis, ataupun perilaku. Tujuan dari segmentasi pasar ini untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap segmen dan menawarkan produk atau layanan yang sesuai. Contohnya, perusahaan kosmetik yang menawarkan produk sesuai dengan kulit yang sensitif. Yang kedua ada pemasaran hubungan atau relationship marketing. Pemasaran hubungan ini berfokus pada membangun hubungan jangka panjang kepada pelanggan yang melalui kepuasan dan loyalitas. Adapun strategi yang digunakan yaitu personalisasi layanan, program loyalitas, dan komunikasi yang konsisten. Contohnya yaitu merek e-commerce memberi penawaran khusus untuk pelanggan setia.
Ketiga, ada studi perilaku konsumen. Studi perilaku konsumen ini menganalisis pola pembelian, preferensi, dan faktor yang memenuhi keputusan konsumen. Adapun tujuannya yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang relevan berdasarkan kebutuhan dan motivasi konsumen. Adapun contohnya yaitu menggunakan data pembelian untuk merekomendasikan produk terkait di platform belanja online. Dengan pendekatan ini, pemasar dapat lebih efektif memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Perbedaan yang pertama yaitu hubungan pembeli dan penjual. Pasar bisnis cenderung hubungannya jangka panjang dan berfokus pada kemitraan. Sementara pasar konsumen itu hubungannya transaksional dan lebih singkat. Adapun perbedaan yang kedua yaitu proses pengambilan keputusan. Pasar bisnis pengambilan keputusannya dia lebih kompleks, melibatkan banyak pihak dan berbasis logika. Sementara pasar konsumen dia lebih sederhana, sering dipengaruhi oleh emosi atau impuls. Adapun perbedaan yang ketiga yaitu volume transaksi. Pasar bisnis dia pesanan dalam jumlah besar dengan nilai tinggi, sementara pasar konsumen yaitu pembelian dalam jumlah kecil dengan nilai yang lebih rendah. Perbedaan yang keempat yaitu dari target audiens. Pasar bisnis yaitu merupakan target audiensnya yaitu perusahaan atau organisasi sebagai pelanggan. Sementara bisnis pasar konsumen yaitu individu atau rumah tangga sebagai pelanggan. Dan yang terakhir itu perbedaan terakhir promosi. Pasar bisnis itu berfokus pada pemasaran langsung, pameran dagang atau hubungan personal. Sementara itu pasar konsumen yaitu menggunakan iklan massal, media sosial atau promosi langsung ke konsumen. Perbedaan ini memengaruhi strategi pemasaran dan cara pendekatan dalam setiap jenis pasar. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.